Mas Brewok ini hebat, tahu aja mana yang kuat. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Terima kasih kehormatan diberikan kepada saya untuk hadir di sini, dan dalam hal ini saya ucapkan selamat untuk sahabat saya, saudara Surya Paloh, yang mungkin lebih dikenal sebagai Bung Brewok, gitu. Saya dari dulu pengen punya jenggot seperti Pak Surya Paloh, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Kumis saya di ujung 3, di sebelah kiri 2. Jadi saya lebih, kalau pakai kumis itu orang manggil saya Fu Manchu. Mas Brewok yang saya hormati, boleh kan? Boleh. Selamat terpilih kembali sebagai Ketua Umum 2024-2029. Pak Surya dan saya perjalanan jauh. Kita sama-sama alumni dari alma mater yang sama. Alma mater Beringin. Saya dulu anak buahnya Pak Surya Paloh. Ya, beliau ketua Dewan Pertimbangan, saya anggota. Sekarang Pak Surya Paloh anak buah saya. Ya. Jadi roda kehidupan berputar. Ya, ya. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, dan sebagainya. Tidak ada masalah. Ya, kita harus tahu peran kita. Saya dulu rivalnya Pak Jokowi. Mas Brewok ini hebat, tahu aja mana yang kuat gitu loh. Setelah saya dikalahkan terus-menerus oleh Pak Jokowi, lama-lama saya berpikir, ya kalau bergabung jangan-jangan aku dapat ilmu. Dan demikian jadinya beliau ajak bergabung dan saya akhirnya menang deh. Sorry ya. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita bangsa yang besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa kita bangsa yang sangat kaya. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa kaya bangsa kita. Bangsa kita bangsa majemuk, bangsa yang penuh perbedaan, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda bahasa daerah, tetapi kita mengalami suatu nasib bersama,
Ratusan tahun kita hidup bersama. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahwa kita dilahirkan di Nusantara ini. Suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya berbeda-beda, tapi kita ternyata ratusan tahun kita berhasil hidup rukun. Kita berkembang, tetapi kita juga mungkin karena kekayaan gugusan Nusantara ini, mungkin kekayaan alam, mungkin ini juga membuat kita juga punya kelemahan. Kita harus berani melihat kelemahan kita. Kita harus berani menatap wajah kita. Kita harus berani untuk benar-benar tahu apa kekurangan kita di masa lalu. Saudara-saudara, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa salah satu kelemahan suku-suku dan bangsa-bangsa di Nusantara ini adalah bahwa kita sulit untuk bekerja sama. Kita sulit untuk bersatu. Dan perbedaan inilah yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan dari luar wilayah kita. Datang ke sini ratusan tahun karena kekayaan kita. Ini adalah sifat alamiah manusia. Setiap suku, setiap bangsa di dunia ini bersaing. Bersaing keras. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk bertahan hidup. Bersaing untuk survival. Karena itu manusia untuk survive butuh lahan, butuh air. Dari lahan, bumi bisa didapat pangan. Dari bumi bisa kita dapat energi. Karena itu bangsa-bangsa selalu berusaha menguasai lahan, menguasai bumi, menguasai sumber alam, menguasai kekayaan. Dengan kekayaan dia akan menjadi kuasa, hegemon. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita tidak mengerti atau tidak mau belajar dari sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya tertegun beberapa saat yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Begitu juga saya menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Pak Jokowi. Saya mendapat kajian-kajian strategis, kajian-kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian-kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini
kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan sama saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis, uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada. Saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia akan ceramah. Ini, saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya izin. Jangan salahkan saya ya kalau saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan. Dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan. Kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi. Nah, itu dia tadi ya teman-teman ya, udah kita saksikan pidato kebangsaan Prabowo Subianto di Kongres Nasdem ya. Beliau memuji tentang kepemimpinan Pak Jokowi. Coba di mana ada presiden yang bisa mengatasi inflasi 2,5% untuk negaranya.
Saya rasa sih tidak ada ya. Kita bisa buka sejarah-sejarah ke belakang. Tidak ada. Tapi kepemimpinan prestasi seorang Pak Jokowi terhadap bangsa negara Indonesia ini begitu besar. Itu hantaman besar untuk yang suka bilang Pak Jokowi Mulyono lah, yang inilah gimana itu, saya juga nggak tahu. Mentobat ke kalian anak abah yang 11% ya. Tulis komentar pendapat kamu tentang pidato Pak Prabowo tadi di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.